Indonesia merupakan negara penghasil minyak mentah kelapa sawit terbesar di dunia. Selain perawatan kelapa sawit, pemanenan kelapa sawit juga harus diperhatikan. Karena pemanenan yang baik dan benar pada kelapa sawit dapat memaksimalkan produktivitas kelapa sawit, sehingga dapat menghasilkan minyak mentah kelapa sawit yang berkualitas di pasar dunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Nurnanda. Saya berasal dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Saya dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan 4A. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemanenan yang baik dan benar pada tanaman kelapa sawit dan penempatan pelepah tanaman kelapa sawit setelah proses pemanenan itu sendiri. Pemanenan adalah hal yang sangat penting dalam budidaya tanaman kelapa sawit setelah pemilihan bibit yang unggul dalam tanaman kelapa sawit. Nah, pemanenan yang baik adalah pemanenan yang dilakukan dengan memperhatikan interval waktu dan buah kelapa sawit yang sudah siap dipanen. Nah, untuk interval waktu pemanenan kelapa sawit, pada tahun pertama kelapa itu menghasilkan atau sekitar tanaman kelapa itu berusia 24-26 bulan, itu dilakukan dengan interval waktu 5-7 hari atau tidak lebih dari 10 hari. Dengan interval waktu pemanenan yang baik dan benar, ini akan berguna untuk memaksimalkan hasil produksi kelapa sawit itu sendiri. Alat yang dibutuhkan saat pemanenan kelapa sawit. 1. Egrek sawit. Alat ini digunakan untuk memanen buah sawit yang sudah memiliki umur 6 tahun ke atas dengan ketinggian 3 meter. Bentuknya yang melengkung seperti arit, ini mampu memotong bagian bonggol sawit dan pelepah. Gala yang digunakan adalah bermaterial pipa besi. Ada juga yang masih tradisional, yaitu menggunakan bambu. Alat yang kedua adalah dor sawit. Alat ini digunakan untuk memanen buah sawit dari mulai buah pasir hingga mencapai umur 5 tahun. Maksimal penggunaan ideal dor sawit adalah 3 meter. Gala yang digunakan ada yang menggunakan pipa besi dan berbahan kayu. Alat yang ketiga yaitu gancu sawit. Alat yang satu ini sangat membantu para pemanen untuk memindahkan buah yang jatuh ke angkong, sorong maupun di TPA. Alat yang keempat adalah angkung sorong. Alat ini berfungsi untuk mengangkut buah dari pohon ke tempat pengumpulan hasil buah atau TPH. Alat yang kelima yaitu kapak sawit. Alat ini digunakan untuk memotong bonggol sawit apabila kepanjangan. Biasanya dikenakan terlalu dalam mengambil tangkainya saat diegrek maupun didodol. Yang keenam yaitu karung atau goni sawit. Karung ini digunakan untuk mempermudah mengumpul brondolan setiap pohon dari seorang pemanen. Selain memperhatikan alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan pemanenan kelapa sawit, alat perlindungan diri atau APD juga harus diperhatikan dalam kegiatan pemanenan. Alat perlindungan diri pemanenan kelapa sawit terdiri atas helm, kacamata, sarung tangan, sepatu AP, dan sarung egrek ataupun dodos. Helm berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan. Kacamata berfungsi untuk melindungi mata dari serbuk halus. Sarung tangan berfungsi untuk menghindari tangan mengalami luka dan terpapar bahan kimia. Sepatu berfungsi untuk melindungi kaki terkena dari benda tajam dan benturan. Buah sawit yang sudah siap panen, di mana buah sawit ini memiliki kriteria yaitu buahnya sudah berwarna oranye dan di bagian bawah sawit ini sudah terdapat sekitar 3-5 brondol kelapa sawit. Nah, dalam perusahaan itu berbeda standarnya, ada yang sampai 3-10 brondol kelapa sawit. Tapi yang ideal yang bisa dipakai adalah 3-5 brondol kelapa sawit yang sudah siap dipanen. Proses pemanenan dilakukan, saya akan menjelaskan bagaimana cara meletakkan pelepah yang baik dan benar setelah proses pemanenan itu sendiri. Nah, ini adalah contoh penempatan pelepah yang sudah baik dan benar, di mana pelepah itu ditempatkan di antar gawangan kelapa sawit dan penempatan pelepah ini harus rapi. Apa sih tujuan penempatan pelepah ini yang baik dan benar? Tujuannya agar satu, apabila pelepah ini berserakan, dapat mengakibatkan terlupanya pemanen pada saat rotasi pemanenan berikutnya. Nah, kedua, apabila pelepah ini berserakan, maka akan mengganggu dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sekian dari video saya. Semoga video saya ini memberikan sebuah manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video saya ini sebanyak-banyaknya.